Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini, saya akan membagikan analisa saham Financial Service dengan dividen 7,3%, PBV 0,9, dan per 6 kali. Apakah salah harga? Tonton terus video ini agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan kode saham ADMF. Karena laporan keuangan triwulan 2 sudah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas perusahaan meningkat dari 1,8 triliun menjadi 2 triliun atau naik 8%. Bila melihat data historisnya, maka kas perusahaan cenderung berfluktuatif. Total aset perusahaan meningkat dari 23,7 triliun menjadi 23,8 triliun. Dari historisnya terlihat adanya tren penurunan dari segi aset. Namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih terlihat setara. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan turun dari 14.838 triliun menjadi 14.833 triliun. Terlihat adanya tren penurunan sejak 2020 lalu dari segi liabilitasnya, dan ini diikuti oleh tren penurunan debt to equity ratio yang merupakan pertanda yang baik karena perusahaan konsisten untuk terus membayar utang buruknya dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat dari 8,64 triliun menjadi 8,68 triliun. Terlihat adanya tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana sedikit terjadi penurunan di tahun 2020 lalu, tapi kemudian kembali melanjutkan kenaikannya sejak tahun lalu. Ekuitas perusahaan naik dari 8,8 triliun menjadi 8,9 triliun. Bila melihat dari data historisnya, maka rasio saldo laba meningkat hingga 99% di tahun 2020 lalu. Kemudian dapat dipertahankan di level normalnya di sekitar 97%. Yang keempat, pendapatan. Total pendapatan turun dari 4,16 triliun menjadi 4,12 triliun. Melihat dari data historisnya, maka belum terjadi peningkatan dari sejak tertingginya di 2019 lalu. Pendapatan tahun 2021 sudah mirip dengan level 2017 lalu. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan naik dari 473 miliar menjadi 661 miliar atau naik 40%. Dari data historis, maka kita bisa melihat adanya siklus, di mana siklus turun ke dasarnya di 2015, lalu melanjutkan tren kenaikannya selama 4 tahun, mencapai puncaknya di tahun 2019, lalu kemudian drop kembali ke dasarnya di kuartal 1 2021 lalu. Peningkatan mulai terjadi kembali tahun lalu dan terus menunjukkan tren kenaikan. Peningkatan dan penurunan laba menurut kami berkaitan dengan siklus, di mana suku bunga yang bisa naik dan turun dari tahun ke tahun, di mana tahun 2019 lalu mencapai puncaknya, lalu kemudian turun di dasarnya di 2022, lalu melanjutkan kenaikannya di kuartal ini. Terlihat hubungan secara linier antara harga saham dengan laba yang dihasilkan. Ketika suku bunga naik, maka terlihat perusahaan meningkatkan labanya. Ini karena perusahaan mayoritas bergerak di bidang perkreditan yang sensitif pada tingkat suku bunga. Kas neto dari aktivitas operasi turun dari 1,4 triliun menjadi 934 miliar. Cash flow perusahaan memang cenderung fluktuatif bila melihat dari data historisnya. Dari volatilitasnya sudah mulai kembali terjaga di level 32% menyamai level 2015
lalu. Sedangkan dari akrualnya terlihat negatif. Ini merupakan sinyal yang positif, menandakan perusahaan lebih banyak menerima kas yang masuk ketimbang laba yang tertera di laporan keuangannya. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan Royal membagikan dividen dengan yield yang cukup besar. Ini bisa digunakan untuk melawan inflasi. Untuk itu, khusus bagi para dividen hunter, kami telah menghitung probabilitas pembagian dividen selanjutnya dengan machine learning. Probabilitas sebesar 44% kami prediksikan dividen akan dibagikan di tahun depan di bulan Mei. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan mulai turun dari sejak 2021 lalu. Ini sinyal yang cukup baik karena laba bisa makin meningkat dengan adanya efisiensi yang dilakukan perusahaan. Rasio ROE dan NPM pun membentuk siklus, di mana tahun 2015 terlihat dasarnya, 2019 terlihat puncaknya, dan 2020 lalu terlihat merupakan dasarnya. Saat video ini dibuat, harga saham menunjukkan level 8.300. Harga telah rally panjang sejak Juli lalu dengan harga menyentuh dasar channelnya. Ini merupakan peluang yang bagus untuk menambah muatan. Terlihat pula adanya dividend trap setelah kumdet yang perlu diwaspadai. Rasio gross profitability diproyeksikan akan menyentuh level 2016, meningkat dari tahun lalu. Ini mengkonfirmasi 2020 yang memang sudah di dasar siklusnya. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 6,3 kali telah mahal bila melihat dari historisnya. Namun secara PBV terlihat lebih murah dari rata-rata historisnya. Secara relatif, maka ADMF terlihat lebih murah, baik secara PBV maupun PER dibandingkan dengan sektor finansial service lainnya. Dengan menimbang saham yang bertipe siklikal, siklus berada recover setelah bottom, maka kami memvaluasi saham harga wajarnya ada di 10.000 dengan PBV 1,1 kali. Karena merupakan saham siklus, maka kita harus terus memonitor kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Untuk itu, klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update saham ini di kuartal selanjutnya. Yang ke-10, momentum. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, kami bisa menghitung floating loss terbesar di rentang 2 hingga 7%. Ini kami nilai sangat kecil sehingga kami bisa kategorikan saham sebagai low risk. Dengan menimbang upside dan downside, maka kami bisa menghitung risk reward adalah sebesar 2,9 kali. Dengan risk reward yang cukup baik, saham masih akan bisa disimpan dalam beberapa tahun ke depan. Ini karena mengikuti siklusnya yang mulai naik. Setelah menganalisa saham ADMF secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan memiliki kinerja berdasarkan siklus sesuai pergerakan suku bunga. 2. Saham telah recover dari dasar siklus dan mulai menunjukkan tren kenaikan. 3. Perusahaan diuntungkan dengan sentimen BBM yang meningkat dan penjualan kendaraan pribadi yang juga meningkat. 4. Valuasi secara relatif lebih murah dibandingkan saham finansial service lainnya. 5. Momentum kuat dengan resiko rendah. Saham bisa disimpan dalam beberapa tahun ke depan sembari menikmati dividen. 6. Pergerakan saham cenderung lambat sehingga bisa digunakan sebagai diversifikasi untuk penyeimbang saham dengan volatilitas yang lebih tinggi di portofolio Anda. Terima kasih telah menonton video analisa ADMF ini sampai habis. Disclaimer on ya, analisa saham ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Analisa ulang dan selalu berhati-hati dalam bertransaksi saham. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saham momentum berikutnya. Bye!